Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kasus perceraian di Brebes menempati peringkat 2 tertinggi di Jawa Tengah, mencapai 1.800 kasus selama 6 bulan terakhir. Ponsel dan alat vibrator beton dicuri dari proyek pembangunan rumah di Kota Semarang. 9 tersangka judi online dengan omset mencapai 15 miliar rupiah per bulan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Semarang. Seorang perempuan ditemukan tewas bersimbah darah di kamar mandi indekos daerah Pati. Kuat dugaan korban dibunuh karena ada luka sayat dan tusuk di lehernya. Inilah lokasi penemuan seorang perempuan yang tewas bersimbah darah di kamar mandi indekos yang berada di Dusun Randu Kuning, Kelurahan Pati, Lor Pati. Penemuan mayat perempuan berawal saat seorang pedagang hendak mengantarkan makanan yang korban pesan beberapa jam sebelumnya. Namun setelah mengetuk pintu kamar indekos, korban tak menjawab. Setelah setengah jam berlalu, akhirnya pedagang bersama warga mendobrak pintu kamar dan menemukan korban tewas bersimbah darah di kamar mandi. Pas ini namanya saya kurang. Kira-kira rame-rame itu jam berapa, Pak? Katanya sih saat kejadian sekitar antara jam 8:30 jam 9. Tapi pas ramenya jam 11-an. Ya nggak lihat, tapi katanya di leher sama di perut katanya gitu. Jenazah perempuan berusia 31 tahun itu dibawa ke kamar jenazah RSUD Suwondo untuk diotopsi. Polisi menduga korban dibunuh karena leher tersayat dan tertusuk. Arif Nur melaporkan dari Pati. Pencurian terjadi di sebuah area proyek bangunan rumah di Kota Semarang. 2 orang pelaku mencuri 2 unit ponsel milik pekerja dan 1 mesin vibrator beton. Dua pria menyatroni area proyek pembangunan rumah di Jalan Kesatrian, Kelurahan Jatingaleh, Kecamatan Candisari, Kota Semarang. Salah satu dari pria ini kemudian keluar membawa sebuah tas. Meski sempat menyenggol barang-barang proyek, tak membuat para pekerja terbangun. Pencurian ini terjadi pada 27 Juni lalu, tepatnya pukul 4:30 pagi. Mandor dan para pekerja baru sadar jika barang-barang mereka hilang. Jadi berapa orang? Dari CCTV 2 orang. Itu yang diambil? HP 2 unit, mesin vibrator, itu udah. Itu alat-alat tukang juga, HP-nya HP tukang. Emang enggak ada yang dengar atau gimana, Bang? Nggak ada, karena habis ngejar kecapean semua. Habis ngejar sekitar selesai jam 1, jam 2-an. Pencurian 2 ponsel dan mesin vibrator beton senilai 5 juta rupiah itu membuat Polsek Candisari mendatangi lokasi kejadian. Polisi meminta para korban melaporkan peristiwa pencurian ini agar segera diproses. Kami mendatangi di TKP untuk siang ini dengan kejadian viralnya tempat, dan kami sudah ketemu sama Pak Mandor. Dan kami mengarahkan silakan di Polsek Candisari melayani 1 kali 24 jam untuk pengaduan. Silakan monggo. Dan kami memberi pesan-pesan Kaptimas dengan kejadian ini supaya meningkatkan keamanan. Rekaman kamera pengawas di lokasi kejadian kini tengah diselidiki untuk mengungkap identitas kedua pelaku. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Pelaku pencurian dengan cara menghipnotis korban di Sragen juga ditangkap. Namun pelaku mengaku belum menikmati hasil curiannya karena jatuh dan hilang dalam perjalanannya kembali ke Magetan, Jawa Timur. Saat itu pelaku menghipnotis seorang lansia lalu mencuri 5 sertifikat tanah, emas perhiasan dan uang puluhan juta rupiah. Ingatkah Anda dengan seorang lansia 67 tahun yang jadi korban hipnotis orang tak dikenal di rumahnya daerah Pelupu, Sragen? Nenek yang hidup sendiri itu kehilangan 5 sertifikat tanah, perhiasan emas dan uang tunai 20 juta rupiah.
Dalam kurun waktu kurang dari sebulan, polisi akhirnya menangkap pelaku di kawasan Magetan, Jawa Timur. Ia adalah Wahyu alias Kenyung. Di hadapan petugas, pria 33 tahun ini mengaku uang hasil curiannya hilang terjatuh dalam perjalanan ke Magetan. Ia mengaku mencuri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tas kresek. Uangnya semua di dalam tas kresek, Pak. Kamu bawa pulang? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Nggak nyampe rumah mungkin? Belum. Uangnya untuk apa? Buat ekonomi, Pak. Ekonomi? Ekonominya apa? Bukan sehari-hari, Pak. Kerjamu di mana? Beras pasar, Pak. Patian, Karangrejo, Magetan, kan? Pria ini ternyata seorang residivis dengan kasus serupa. Ia mencuri dengan cara menghipnotis korbannya di daerah Wonogiri. Di hadapan polisi, pelaku mengaku memilih korbannya secara acak dan yang mudah diperdaya oleh pelaku. Bahwa pelaku ini dia acak sebenarnya, mengacak, datang ke lokasi. Kebetulan tentunya Delalai aja datang ke wilayah kami, yang datang itu memang seorang janda, punya anak dua, Delalai anaknya juga ada di Jakarta dan ada di Sumatera, dan dia sendirian hidup di rumah selaku petani. Dan kebetulan juga saat kejadian itu memang tidak ada para tetangga yang ada di sekitar, sehingga dengan mudahnya pelaku itu mengelabui daripada ibu Pagianti tersebut. Kini pelaku kembali mendekam dalam jeruji besi. Ia dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. 9 tersangka judi daring atau online akan segera disidang. Mereka terbukti mengelola situs judi online Liga Italia dengan omset mencapai 15 miliar rupiah per bulan. 9 tersangka judi daring atau online diserahkan ke Kejaksaan Negeri Semarang. Sebelumnya mereka ditangkap di 3 lokasi berbeda, yaitu di Semarang, Jakarta, dan Medan. Tersangka terdiri dari 3 perempuan dan 6 laki-laki ini mengelola situs judi online atau onexbet.com yang merupakan situs untuk judi bola Liga Italia. Dalam sebulan mereka mampu meraup omset hingga 15 miliar rupiah. Polisi mengatakan server atau peladen dari situs berada di Filipina dan Kamboja. Server dari situs OneXBet ini berada di Filipina dan Kamboja. Namun demikian, pemasaran yang dilakukan oleh tersangka yang sudah kita lakukan penangkapan penahanan ini dilakukan praktek perjudian online-nya di wilayah hukum Indonesia. Yang website OneXBet ini adalah khusus untuk perjudian Liga Italia. Perjudian Liga Italia mungkin dilihat di banner. Kalau lihat Liga Italia itu menjadi bannernya Liga Italia. Adapun omset dari situs perjudian OneXBet ini per bulannya setelah kita lakukan analisa dan pengecekan sekitar 15 miliar per bulan. Setelah berkas perkara kasus judi online lengkap, ke-9 tersangka diserahkan ke Kejaksaan Negeri Semarang. Pihak Kejari akan mengupayakan untuk persidangan para tersangka segera dijadwalkan. Kami terima perintah dari penyidik, saran bukti sudah kami terima. Selanjutnya yang akan kami lakukan adalah kembali menyempurnakan rencana dakwaan sebelum kami limpahkan ke pengadilan, mungkin dalam waktu yang tidak lama, semoga bisa kurang lebih belum sampai seminggu sudah. Para tersangka dijerat pasal berlapis, pasal 303 KUHP tentang perjudian, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Masyarakat wilayah pesisir Kabupaten Demak mengadu terkait dampak abrasi dan rob. Masyarakat menginginkan adanya respon cepat dari pemerintah dalam mengatasi bencana tersebut. Hal itu disampaikan masyarakat wilayah pesisir saat sambang pesisir yang dilakukan Dirpol Airut Polda Jawa Tengah pada 28 Juni lalu. Sambang pesisir adalah ajang untuk menyerap aspirasi dan aduan masyarakat pesisir kepada Polri. Kegiatan ini juga sebagai jembatan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah.
Sambang pesisir juga sebagai sarana edukasi terkait lalu lintas laut untuk mengantisipasi kecelakaan di perairan. Aspirasi yang ditampung akan diselesaikan dan disampaikan kepada instansi terkait. Kita ingin menyerap apa sih kemauan, kebutuhan, keinginan masyarakat pesisir terhadap Polri, khususnya Satpol Air dan Ditpol Air. Apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat pesisir, menjamin mereka aman, selamat dalam mencari ikan di laut, maupun tidak terjadi kriminalitas ataupun hal-hal yang tidak diinginkan di masyarakat pesisir. Jadi kita memang butuh hal seperti ini dan aspirasi kita langsung kita sampaikan kepada Ditpol Air untuk sampaikan Bapak Kapolda atau yang bersangkutan, karena memang daerah kami, daerah pesisir ini sangat membutuhkan adanya percepatan pembangunan dan juga edukasi atau pemahaman tentang bagaimana cara berlaut yang benar dan bagaimana cara kita untuk bermasyarakat di daerah pesisir laut.